Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Juwita Lasari, 2. Putri Ananda Nur Hidayah, 3. Yasmin Naflarafila, dan 4. Septara Ratnasari akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pajak. Pajak adalah salah satu dari sumber penerimaan negara yang utama untuk pelaksanaan dan peningkatan suatu pembangunan dalam sebuah negara demi terwujudnya terus negara, yaitu dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, mengenai rumusan masalahnya yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu apakah kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 11% tidak termasuk ke dalam representasi pajak dalam merealisasikan tugas negara. Kemudian poin yang kedua yaitu mengapa kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11% tidak termasuk ke dalam representasi pajak dalam merealisasikan tugas negara. Kemudian poin yang terakhir, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11% terhadap kehidupan masyarakat. Di sini saya akan membahas mengenai kajian pustaka yang terdiri dari dua sebab. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai, dan yang kedua yaitu korelasi antara pajak pertambahan nilai dengan representasi pajak dalam mewujudkan telos negara. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai, serta dapat dikreditkan. Perkembangan PPN ini di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Dimulai dengan adanya pemberlakuan pajak pembangunan pertama, di mana pajak pembangunan pertama tersebut berlaku pada 1 Juli 1947 yang awalnya berstatus sebagai pajak daerah. Kemudian pada 1 Oktober 1950 diberlakukan pajak peredaran yang didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang pajak peredaran. Namun pajak peredaran ini tidak berlangsung lama dan akhirnya digantikan oleh pajak penjualan. Pajak penjualan sendiri diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan. Hingga akhirnya pajak penjualan tahun 1951 ini digantikan dan direformasi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Hingga saat ini, undang-undang tersebut telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Subjek pajak pertambahan nilai adalah pengusaha kena pajak, sedangkan objeknya sesuai dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Sebab yang kedua yaitu korelasi pajak pertambahan nilai dengan representasi pajak dalam mewujudkan tugas negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat menjadi sumber penerimaan negara, termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN yang berasal dari pengusaha kena pajak atas penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang telah dilakukannya. Maka dari itu, apabila terdapat banyaknya peredaran barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, maka akan semakin banyak pula penerimaan pemerintah dari tarif pajak yang diberikan atas pajak pertambahan nilai. Dengan banyaknya atau tingginya sumber penerimaan negara, maka dapat dipergunakan untuk mesejahterakan masyarakat umum, baik melalui sarana prasarana yang dapat menunjang kemajuan kualitas maupun kuantitas dari masyarakat. Dengan kualitas masyarakat yang bagus, maka keberlangsungan negara juga akan terjamin. Kesejahteraan masyarakat atau tugas negara juga akan terwujud dengan adanya dampak dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke, untuk pembahasan yang pertama yakni mengenai kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11% tidak termasuk di dalam representasi pajak dalam merealisasikan balas negara. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama yang membiayai public investment. Untuk merealisasikan telos negara dalam mensejahterakan rakyat, salah satunya dapat dicapai melalui pajak.
Pajak sebagai sumber penerimaan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam merealisasikan telos negara apabila diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru membuat rakyat terbebani. Contoh dari kebijakan yang membebani masyarakat tersebut yaitu kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 1% yang menjadikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11%. Oke, pembahasan yang kedua yaitu alasan yang menyebabkan kebijakan pemerintah untuk menaikkan taraf pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11% tidak termasuk ke dalam representasi pajak dalam merealisasikan telos negara. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan atas adanya setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Oleh karena itu, dengan banyaknya peredaran barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka akan semakin banyak penerimaan negara atas pajak pertambahan nilai atau PPN. Dengan semakin tingginya sumber penerimaan negara, maka untuk mewujudkan atau merealisasikan telos negara di Indonesia akan semakin mudah dilakukan. Pembebanan pajak atau pajak yang dibebankan dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain, sehingga tidak mesti dibebankan kepada yang bersangkutan. Sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya baik untuk digunakan oleh masyarakat umum, padahal masyarakat ikut serta dalam penerimaan negara. Salah satunya melalui pembayaran pajak yang memang seharusnya dibungut atau dibebankan kepada rakyat dan kembali kepada rakyat. Oke, untuk pembahasan yang ketiga, yakni mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11% terhadap kehidupan masyarakat. Oke, untuk dampak yang pertama, pastinya mendorong tingkat inflasi yang ada di Indonesia. Yang kedua, penurunan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, berpotensi menambah angka pengangguran di Indonesia. Nah, dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, di sini dapat ditarik kesimpulan, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN itu salah satu dari jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara, di mana dalam pajak tersebut yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan penguasa kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai, serta dapat dikreditkan sehingga dapat dikatakan bahwa jika terdapat peredaran barang atau jasa yang dilakukan oleh penguasa kena pajak tinggi, maka penerimaan negara juga berbanding lurus dengan peredaran barang tersebut. Sehingga dampaknya pada kesejahteraan masyarakat dari hasil penerimaan negara tersebut dapat dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana sehingga dapat merealisasikan telos negara di Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.